Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Halo teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Rifki Prihantono, pada mata pelajaran yang kalian tunggu-tunggu, yaitu sasis dan pemindah tenaga. Teman-temanku yang sedang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang front wheel alignment. Untuk kalian semua yang sedang menyaksikan tayangan ini, saya berharap kalian antusias dan dapat belajar bersama-sama tentang penyetelan front wheel alignment menggunakan alat spuring 3 dimensi. Sebelum kita berbicara tentang penyetelan front wheel alignment, alangkah baiknya kita membahas pengertian front wheel alignment, faktor-faktor FWA, dan gejala-gejala yang muncul jika nilai FWA tidak tepat dan memerlukan penyetelan. Agar merefresh ingatan kita, agar kita dapat mengingat kembali tentang materi front wheel alignment, maka kita simak video berikut ini. Apakah wheel alignment itu? Wheel alignment adalah posisi atau kedudukan roda kendaraan dan atau steering axis yang dipasang dengan nilai sudut, jarak, dan tinggi tertentu sesuai dengan persyaratan tertentu atau berdasarkan spesifikasi kendaraan tersebut, sehingga menyebabkan pengemudian ringan, nyaman, dan stabil, serta keausan ban normal. Front wheel alignment atau FWA adalah posisi atau kedudukan roda depan kendaraan dan atau steering axis roda depan yang dipasang dengan nilai, jarak, dan tinggi tertentu sesuai dengan persyaratan tertentu. Sementara rear wheel alignment atau RWA berlaku untuk roda belakang. Fungsi dari wheel alignment adalah 1. Untuk memperingan gaya pengemudian atau memperingan gaya untuk memutar roda kemudi. 2. Untuk membuat sistem kemudi stabil. 3. Untuk memperoleh gaya pengembalian roda kemudi saat setelah berbelok. 4. Untuk memperpanjang umur ban. Penyetelan front wheel alignment sering juga disebut dengan istilah spuring. Kelebihan apabila penyetelan wheel alignment tepat dan presisi adalah 1. Roda kemudi mudah dikendalikan. 2. Meningkatkan efisiensi ban bakar. 3. Mengurangi getaran ban dan suara bising. 4. Meningkatkan stabilitas kendaraan dan respon handling kendaraan. 5. Mencegah kausan dini pada ban. Lalu, apa saja faktor dari FWA itu? Pertama adalah camber. Camber adalah kemiringan sumbu atau garis tengah roda depan bagian atas terhadap garis vertikal apabila dilihat dari posisi depan atau belakang kendaraan. Ada 3 jenis camber, yaitu camber positif jika bagian atas roda miring ke arah luar, camber negatif jika bagian atas roda miring ke arah dalam, dan camber 0 apabila garis tengah roda sejajar dengan garis vertikal. Fungsi dari camber adalah 1. Mencegah kausan ban yang berlebihan pada sisi roda bagian dalam maupun bagian luar. 2. Meningkatkan stabilan kendaraan. 3. Meningkatkan handling kendaraan. Camber negatif digunakan untuk menyempurnakan kemampuan belok kendaraan. Camber negatif biasanya didapati pada kendaraan dengan mesin depan dan penggerak roda depan atau front engine front wheel drive. Sementara camber positif berfungsi untuk memungkinkan terbentuknya chamber 0 saat kendaraan diberi beban dan mengurangi beban pada steering. Yang kedua adalah caster. Caster adalah kemiringan steering axis atau kingpin jika dilihat dari arah samping kendaraan. Caster berperan untuk kelurusan dan kestabilan kemudi, serta untuk mendapatkan pengembalian roda kemudi ke posisi lurus setelah berbelok. Miringnya steering axis ke arah belakang disebut caster positif. Sebaliknya, kemiringan ke arah depan disebut caster negatif. Pada umumnya, caster positif yang dipakai karena menghasilkan stabilan kendaraan saat berjalan lurus dan gaya balik kemudi setelah membelok. Caster positif yang besar menyebabkan gaya balik kemudi makin besar, akan tetapi kemudi cenderung menjadi lebih berat. Caster negatif membuat kemudi ringan, tetapi kestabilan kendaraan saat berjalan lurus akan menjadi berkurang dan kemudi kurang dapat dikontrol. Yang ketiga adalah toe angle. Toe angle adalah jarak antara roda depan bagian depan dengan roda depan bagian belakang. Jika roda bagian depan lebih pendek dibandingkan roda depan bagian belakang, maka dinamakan toe in.
Namun, jika roda depan bagian depan lebih panjang dibandingkan roda depan bagian belakang, dinamakan two-out. Two-in berfungsi untuk mengimbangi chamber roll atau menggelindingnya roda ke arah luar yang disebabkan oleh chamber positif. Selanjutnya, hasil dari pembacaan two ada dua, yaitu half two dan total two. Half two adalah pengukuran two pada satu sisi roda, sementara total two adalah hasil penjumlahan antara pengukuran two sisi kanan dan two sisi kiri. Dimensi kendaraan yang mempengaruhi FWA adalah turning radius, overall height, ground clearance, body clearance, wheelbase, dan tread. Turning radius atau radius putar merupakan diameter lingkaran yang dihasilkan saat mobil melakukan putaran penuh 360 derajat. Namun saat ini, radius putar mobil yang digunakan cukup diukur dengan mengukur jarak diameter putaran mobil ketika berputar minimal sebanyak 180 derajat atau setengah lingkaran. Jarak diameter yang dihasilkan oleh mobil saat berputar tersebut kemudian digunakan sebagai besar radius putar. Selanjutnya adalah overall height, adalah tinggi kendaraan dalam kondisi kosong atau tanpa penumpang. Pengukurannya dilakukan dari ujung roda bawah sampai posisi ujung atas atap mobil. Selanjutnya adalah ground clearance, adalah jarak terendah dari satu titik kendaraan terhadap permukaan tanah. Body clearance adalah jarak terendah dari bodi mobil terhadap permukaan tanah. Wheelbase adalah jarak antara titik tengah dari roda depan dan titik tengah roda belakang. Yang terakhir adalah tread, adalah jarak titik tengah roda kanan depan atau belakang dan roda kiri depan atau belakang. Sebelum melakukan penyetelan camber dan caster, kita harus memperhatikan jenis suspensi depan dari kendaraan yang hendak dilakukan penyetelan front wheel alignment-nya. Camber dan caster disetel dengan beberapa cara, tergantung dari tipe suspensi dan tipe dari penyetelnya. Pada suspensi McPherson, camber disetel dengan cara merubah sudut antara shock absorber dan steering knuckle, sedangkan caster disetel dengan merubah jarak antara lower arm dan strut bar menggunakan spacer atau mur penyetel. Pada model wishbone, penyetelan camber dan caster ada yang model USIM dan ada yang model knock, ada yang terpisah dan ada yang secara bersama-sama. Untuk yang model knock, pada ujung dalam lower arm dilengkapi dengan baut pengikat tipe eccentric cam atau knock. Ada yang satu set maupun dua set tergantung dari tipe armnya. Bila baut knock diputar, maka center lower arm akan bergeser ke kiri atau ke kanan yang menyebabkan lower ball joint center bergeser karena lower arm didukung oleh strut bar. Tipe penyetelan secara bersama ini dipakai pada tipe suspensi strut maupun wishbone. Model penyetel yang lain adalah menggunakan U-shim. Untuk menyetel camber digunakan U-shim ganda, sedangkan untuk merubah camber dan caster digunakanlah U-shim tunggal. Untuk mengetahui apakah kendaraan perlu penyetelan FWA, dapat dirasa dan atau diamati saat mobil dikendarai dan dapat dirasakan gejala awalnya yaitu 1. Kausan ban yang tidak wajar. Kausan tersebut dapat dilihat dari 1 atau keempat ban. Kausan pada bagian lekukan sisi ban atau pada alur diagonal pada sisi atau telapak ban. 2. Kondisi roda kemudi yang tidak wajar saat dikemudikan, yaitu terasa berat dari biasanya, atau saat dibelokkan, roda kemudi tidak mau kembali ke posisi lurus saat dilepaskan, atau terasa menarik ke salah satu sisi. 3. Mobil terasa membelok dengan sendirinya saat melaju, padahal pengemudi sedang mengemudikannya lurus ke depan. 4. Mobil berjalan lurus tapi bodinya miring, seakan berjalan seperti kepiting, maka kendaraan mengalami masalah pada rangka. Nah, kalian sudah mengetahui dasar-dasar dari FWA. Dalam melakukan penyetelan front wheel alignment, langkah-langkah yang dilakukan adalah langkah persiapan, langkah pengukuran, langkah penyetelan, dan langkah sesudah penyetelan. Secara lengkapnya akan dijelaskan oleh video berikut ini. Pada saat mempersiapkan alat dan perlengkapan,
Pembagian kelompoknya adalah sebagai berikut. Posisi A, satu siswa mempersiapkan alat. Posisi B, satu siswa menghidupkan komputer. Posisi C, satu siswa menghidupkan kompresor. Posisi D, satu siswa memeriksa kondisi mobil dan car lift. Pada saat menaikkan mobil ke car lift, pembagian tugasnya adalah posisi A, satu siswa menyetir. Apabila tidak bisa menyetir, mintalah bantuan teknisi. Posisi B, dua siswa memberikan arahan dan memposisikan turning table kanan dan kiri. Posisi C, satu siswa memasang pengganjal roda. Pada saat pemeriksaan kolong mobil, pembagian tugasnya adalah posisi A, satu siswa mengoperasikan car lift. Posisi B, satu siswa memeriksa tekanan ban dan kondisi piring roda. Posisi C, satu siswa memeriksa linkage kemudi, sambungan, dan meletakkan ganjal karet. Posisi D, satu siswa memasang target atau sensor. Sebelum melakukan penyetelan front wheel alignment atau FWA, hal yang perlu dipersiapkan adalah memastikan kondisi alat atau tools dan perlengkapan atau equipment serta alat pelindung diri atau safety equipment dalam kondisi baik dan siap digunakan. Alat yang diperlukan adalah penahan pedal rem, penahan setir, tangga, kunci ring 21, 22, 23, 24, kunci pas 22, dan kunci Inggris. Perlengkapan yang diperlukan adalah alat spuring 3 dimensi, merek Roadback, kompresor, dan car lift. Selanjutnya, alat pelindung diri yang perlu dipersiapkan adalah sarung tangan dan helm. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi agar tangan kita tidak tergores benda tajam, dan helm melindungi kepala kita dari benturan saat kita berada di bawah kolong mobil. Selanjutnya, objek kendaraan yang digunakan sebagai contoh dalam penyetelan FWA kali ini adalah mobil Toyota Kijang Innova 2.0G yang menggunakan transmisi manual dan bahan bakarnya adalah bensin. Setelah semua alat dan perlengkapan siap, langkah selanjutnya adalah menghidupkan komputer dengan cara menghubungkan komputer ke sumber tenaga listrik dan kemudian menekan tombol power pada komputer. Sambil menunggu komputer siap digunakan, hidupkanlah kompresor dengan cara menghubungkan kompresor ke sumber tenaga listrik dan kemudian menekan tombol saklar power atau tuas pengungkit saklar ke posisi on. Udara bertekanan diperlukan untuk membebaskan pengunci car lift pada saat akan diturunkan. Selanjutnya, posisikan mobil di atas car lift secara tepat dan berhati-hati. Pastikan mobil berada di tengah-tengah lintasan dan dalam posisi lurus. Setelah itu, tempatkan touring table tepat di bawah roda depan. Aturlah jika belum tepat kedudukannya. Selanjutnya, letakkan pengganjal pada roda belakang agar posisi mobil tidak bergeser. Dengan menggunakan inflator, periksa tekanan ban. Spesifikasi tekanan ban pada mobil Innova ini adalah 33-36 PSI. Apabila tekanan kurang, maka isi sampai memenuhi spesifikasi. Lihatlah pada buku manual untuk mengetahui spesifikasi tekanan. Setelah itu, naikkan ketinggian car lift dengan cara menempatkan selektor ke main jack. Kemudian, tekan tombol rise secara perlahan dan amatilah perubahan posisi ketinggian car lift. Pastikan posisi antara sisi kanan dan sisi kiri sama. Setelah pada posisi yang sesuai, atau sekitar kurang lebih 1,5 sampai 2 meter, maka tekan lock agar car lift terkunci pada posisi ketinggian tersebut. Selanjutnya adalah mengangkat bodi mobil bagian tengah. Letakkan ganjal karet pada bagian bawah bodi mobil sebelum mobil diangkat. Hal ini bertujuan untuk melindungi bagian yang ditumpu supaya tidak luka atau penyok. Untuk mengangkat bagian tengah kendaraan, maka pindah selektor ke posisi subjek. Kemudian tekan tombol rise sampai posisi roda menggantung. Periksa kondisi linkage kemudi, sambungan-sambungan, dan piring roda. Pastikan dalam kondisi baik. Apabila kondisinya tidak baik, lepas dan perbaiki atau ganti komponen yang mengalami kerusakan. Setelah selesai melakukan pengecekan steering linkage, sambungan atau engsel atau join,
busing, dan bearing mobil, maka turunkanlah posisi mobil. Setelah subjek pada car lift turun ke posisi semula, ambil ganjal karet yang sudah selesai digunakan. Pasang target atau sensor pada keempat roda. Pastikan pengait terpasang dengan sempurna dan kuat. Pada langkah pengukuran, pembagian tugasnya adalah posisi A, satu siswa mengoperasikan komputer dan memberikan arahan. Posisi B, satu siswa mendorong kendaraan dan memasang pengganjal. Posisi C, satu siswa memasang penahan pedal rem, menarik handbrake, dan melepas pengunci turning table. Posisi D, satu siswa memutar setir dan memasang penahan setir. Sebagaimana tadi telah disampaikan, mobil yang kita gunakan dalam praktik penyetelan front wheel alignment ini adalah mobil Toyota Kijang Innova 2.0G manual transmission tahun 2005. Kode 2.0 menunjukkan mobil tersebut berbahan bakar bensin yang nanti pada pemilihan jenis mobil yaitu pada Innova Petrol 2005. Jalankan program komputer. Klik ikon gambar mobil pada bagian kiri bawah. Ketik Toyota pada kolom pencarian mobil. Lalu pilih Toyota bagian bawah. Ketik nama model Innova, lalu klik cari, kemudian klik Innova Petrol 2005. Tampilan layar akan menunjukkan spesifikasi wheel alignment dari mobil, lalu klik tanda centang. Klik tombol berikutnya. Tunggu sampai proses loading selesai. Proses loading sedikit memakan waktu. Setelah proses loading selesai, maka akan muncul perintah untuk menarik atau menekan mobil ke bawah. Untuk menjalankan perintah sesuai petunjuk di layar, tarik atau tekan bodi mobil ke arah bawah sesuai dengan perintah program di layar. Proses ini bertujuan untuk pengecekan suspensi. Langkah-langkah pengukuran. Pastikan target terpasang dengan baik dan terdeteksi oleh kamera. Jika target terhalang, maka akan ada tulisan warna merah no signal dan bagian pada ikon ban kanan atas akan berubah menjadi warna merah. Pastikan ikon tersebut berwarna hijau. Selanjutnya, klik tombol start. Akan terdapat perintah untuk mendorong mobil sejauh 20 derajat ke arah belakang. Perhatikan perintah untuk mendorong mobil maju ke posisi semula. Jika terlihat tanda start, maka mulailah mendorong sampai terlihat tanda stop. Doronglah secara perlahan sampai tampilan layar berganti dengan sendirinya. Setelah itu, pasang kembali ganjal pada bagian belakang roda agar posisi mobil tidak berubah-ubah. Pada layar akan terlihat hasil pengukuran dari dorongan yang telah dilakukan, yaitu hasil chamber dan toe. Hasil pengukuran yang belum diketahui adalah caster. Perhatikanlah perintah program untuk memasang penahan rem dan menarik tuas handbrake. Untuk menjalankan perintah dari program, maka tarik tuas handbrake. Kemudian, pasang penahan pedal rem yang ditahan oleh kursi bawah pengemudi. Selanjutnya, lepas pengunci yang menahan gerak turning table. Perhatikan perintah pada layar. Terdapat perintah untuk memutar setir ke kiri sebanyak 10 derajat. Putar sampai 10 derajat dan terlihat tanda stop. Putar setir ke kiri sampai terlihat tanda stop. Lihatlah kembali layar dan perhatikan perintah untuk memutar setir ke kanan sebanyak 20 derajat. Putar setir secara perlahan sampai menunjukkan angka negatif 10 derajat dan terlihat tanda stop.
Perlu diingat, saat memutar setir, jangan masuk ke dalam mobil, cukup dari luar saja, karena dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran. Selanjutnya, lihat layar kembali. Lalu, putar setir ke kiri lagi sampai lurus dan menunjukkan angka 0 derajat. Pada layar akan terlihat data hasil pengukuran caster, camber, dan tu pada keempat roda. Selanjutnya, tekan tombol berikutnya dan akan muncul perintah untuk memasang pengunci setir. Pasang penahan atau pengunci setir pada bagian bawah setir yang ditahan oleh kursi pengemudi. Pastikan setir tertahan dengan baik dan tidak goyang. Pada layar akan terlihat hasil pengukuran roda belakang. Selanjutnya, pindah ke menu pengukuran roda depan dengan menekan tombol gambar bonet mobil di samping menu saat ini. Maka, akan terlihat data hasil pengukuran FVA sebagaimana terlihat dari layar. Dari data di layar, dapat dibaca hasil pengukurannya, yaitu pada bagian kiri atas menunjukkan hasil pengukuran caster kiri sebesar 3 derajat 04 menit. Pada bagian kanan atas menunjukkan hasil pengukuran caster kanan sebesar 2 derajat 57 menit. Pada bagian kiri tengah menunjukkan hasil pengukuran camber kiri sebesar 0 derajat 16 menit. Pada bagian kanan tengah menunjukkan hasil pengukuran camber kanan sebesar 0 derajat 18 menit. Pada bagian kiri bawah menunjukkan hasil pengukuran tu kiri sebesar 0 derajat 25 menit. Pada bagian kanan bawah menunjukkan hasil pengukuran tu kanan sebesar negatif 0 derajat 18 menit. Berdasarkan data tersebut, maka camber, caster, dan tu baik roda kanan maupun roda kiri tidak pada nilai standar. Nilai yang mendekati standar yaitu apabila jarum berada di warna biru. Standar yang tertera pada program yaitu caster sebesar 3 derajat 09 menit, chamber sebesar 0 derajat 15 menit, dan tu sebesar 0 derajat 03 menit. Maka dari itu, chamber, caster, dan tu perlu dilakukan penyetelan. Pada langkah penyetelan, pembagian tugasnya adalah posisi A, satu siswa mengoperasikan komputer, posisi B, satu siswa menyetel camber dan caster, posisi C, satu siswa menyetel tu, posisi D, satu siswa mengawasi, membantu, dan memberikan arahan. Pertama yaitu kendorkan mur chamber bagian kanan dan bagian kiri. Perlu diketahui, berdasarkan buku manual, mobil Innova ini menggunakan suspensi tipe double wishbone dengan penyetel tipe knock. Maka proses penyetelan dilakukan dengan cara memutar knock. Lihatlah hasil pengukuran. Apabila jarum masih menunjukkan di posisi berwarna merah, maka perlu dilakukan penyetelan hingga pada posisi biru atau pada angka yang pas dan sesuai spesifikasi. Setel besar camber dan caster sesuai dengan spesifikasi. Penyetelan dilakukan secara bersama-sama karena mobil ini menggunakan suspensi tipe double wishbone. Camber dan caster saling berkaitan. Untuk penyetelan camber dan caster, putarlah baut penyetel bagian depan dan belakang dan setel pada kedua roda depan. Putarlah baut penyetel secara perlahan sambil mengamati perubahan angka dan gerak jarum. Setel dengan memutar kunci ring ke kanan atau ke kiri sesuai dengan kebutuhan. Petunjuk pada buku manual. Menggerakkan camber adjusting cam nomor 1 ke sisi positif dengan 1 notch atau 1 garis takikan di ring belakang baut mengubah caster sekitar positif 0 derajat 20 menit dan camber sekitar positif 0 derajat 15 menit. Menggerakkan camber adjusting cam nomor 2 ke sisi positif dengan 1 notch mengubah caster sekitar positif 0 derajat 15 menit dan camber sekitar
positif 0 derajat 01 menit. Hasil penyetelan dapat dilihat pada layar. Apabila jarum sudah di angka biru, maka penyetelan sudah pas dan sesuai dengan toleransi. Usahakan angka penyetelan pas dengan spesifikasi. Setelah selesai penyetelan, maka kencangkan lagi mur dan baut camber. Selanjutnya adalah penyetelan tu. Di dalam penyetelan tu, hal yang dilakukan pertama kali adalah mengendorkan mur pada tirot N menggunakan kunci pas 22 pada tirot bagian kanan dan kiri. Selanjutnya, lihatlah layar untuk mengetahui besar tu saat ini. Untuk menyetel tu, gunakanlah kunci pas 15 atau kunci Inggris. Apabila ingin mengubah posisi jarum ke kiri, maka kencangkanlah tirut atau putar ke kanan. Untuk mengubah posisi jarum ke arah kanan, maka lakukanlah langkah sebaliknya. Hasil penyetelan tu dapat dilihat pada layar. Apabila jarum sudah di angka biru, maka penyetelan sudah pas dan sesuai dengan toleransi. Usahakan angka penyetelan pas dengan spesifikasi. Setelah selesai penyetelan, maka kencangkan lagi mur tu pada ujung tirot N. Hasil yang ditunjukkan pada angka pengukuran tu kanan dan kiri dinamakan half tu, atau hasil pengukuran tu pada satu sisi roda. Sementara angka pengukuran yang ada di tengah merupakan total tu atau penjumlahan antara tu sisi kanan dan tu sisi kiri. Setelah selesai melakukan penyetelan, maka hasil yang berupa data sebelum penyetelan dan sesudah penyetelan bisa di-print dengan cara klik tombol printer. Selanjutnya akan muncul tampilan print preview, lalu klik tulisan print, maka selanjutnya data hasil penyetelan dapat tercetak. Pada saat sesudah penyetelan, pembagian tugasnya adalah posisi A, satu siswa mengecek dan mengoperasikan car lift. Posisi B, satu siswa melepas menahan pedal rem dan setir serta menurunkan handbrake. Posisi C, satu siswa memasang pengunci turning table, melepas pengganjal, dan melepas target atau sensor. Posisi D, satu siswa mematikan kompresor dan mematikan komputer. Pada saat memundurkan mobil atau menurunkan mobil dari car lift, pembagian tugasnya adalah satu siswa menyetir, sisanya memberikan pengarahan. Apabila dalam satu kelompok tidak bisa menyetir, mintalah bantuan teknisi. Sebelum menurunkan car lift, pastikan udara bertekanan cukup dan cek bagian kolong mobil, serta pastikan tidak ada benda yang mengganggu turunnya car lift. Pastikan juga kolong kendaraan tidak ada orang atau tangan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Turunkan car lift yang digunakan dengan cara menekan tombol raise sedikit, lalu tekan tombol down dan tahan. Amati proses turunnya car lift. Pastikan ketinggian kanan dan kiri sama atau tidak miring. Setelah car lift turun dengan sempurna, maka lepaslah target atau sensor pada masing-masing roda. Setelah itu, kembalikanlah target pada rak yang tersedia pada konsol. Selanjutnya, lepas penahan setir dan penahan rem yang terpasang pada bagian dalam mobil. Turunkan handle handbrake atau rem tangan. Selanjutnya, pasang kembali pengunci yang menahan gerak turning table. Apabila mengalami kesulitan dalam memasukkan pengunci, maka putar turning table perlahan sambil memasukkan pengunci. Selanjutnya, angkat ganjal yang menahan roda belakang. Kemudian, mundurkan atau turunkan kendaraan dari car lift. Lakukan secara hati-hati agar roda kendaraan tetap pada lintasan dan tidak terperosok. Selanjutnya, matikan kompresor apabila sudah tidak digunakan.
Matikan juga alat spurring dengan kembali ke menu utama dan tekan tombol bergambar saklar on off. Maka alat spurring akan mati. Dari penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Wheel alignment adalah posisi atau kedudukan roda kendaraan dan atau steering axis yang dipasang dengan nilai sudut, jarak, dan tinggi tertentu atau berdasarkan spesifikasi kendaraan tersebut. Faktor FBA yang kita setel yaitu chamber, caster, dan drum. Selanjutnya, dalam melakukan proses penyetelan, kita harus teliti dan sesuai dengan petunjuk agar alat yang kita pakai selalu dalam kondisi baik dan tidak rusak. Dan perhatikan pula keselamatan kerja saat kita bekerja. Selalu pakai sarung tangan dan helm saat bekerja. Melakukan penyetelan front wheel alignment. Penyetelan front wheel alignment yang benar menyebabkan 1. Roda mudah dikendalikan. 2. Meningkatkan efisiensi atau kehematan bahan bakar. 3. Meningkatkan stabilan kendaraan dan handling kendaraan. 4. Mencegah kehausan dini pada ban. Pastikan dalam penyetelan hasil sesuai dengan spesifikasi dengan menyetel sesuai dengan petunjuk dan angka pada program alat spooling 3 dimensi merek Roadback. Sekian tentang video tutorial penyetelan front wheel alignment dan FBA. Semoga kalian antusias dan tetap semangat belajar sasis dan pemindah tenaga. Sampai jumpa lagi pada lain kesempatan. Tetap semangat dan semoga sukses. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.